Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawalah, amma ba'dah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma' wa min amalin la yurfa'. Jamaah pengajian Ahad pagi yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah di pagi Ahad yang cerah ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang terbaik. Semoga diikuti dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pada Ahad pagi kali ini insyaallah kami akan melanjutkan kembali hadis ke-15 Arba'in Nawawi yang sebelumnya sempat terpotong, yaitu hanya pada pembahasan bagian yang pertama. Tapi sebelum itu perkenankan kami membacakan kembali bunyi daripada hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata-kata yang baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tamunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah pengajian Ahad pagi yang dimuliakan Allah. Ya, sebelumnya kita sudah membahas tentang bagian yang pertama, yaitu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam. Saya review sedikit dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Artinya Islam memerintahkan kita untuk berkata-kata yang baik, berkata-kata yang baik, memperbanyak perkataan yang baik, karena kata-kata yang baik itu adalah penyebab orang akan masuk surga.
kata-kata yang baik itu penyebab orang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Salah satu kata-kata yang baik itu adalah kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah jujur dari dalam hatinya, jaminan dia pasti akan masuk surga. Jaminan dia pasti akan masuk surga. Jadi kata-kata yang baik itu bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Sebaliknya, kata-kata yang buruk adalah penyebab utama orang akan diseret masuk ke dalam jahanam. Penyebab utama orang akan diseret masuk ke dalam neraka jahanam adalah kata-kata yang buruk akibat dari lisan yang buruk. Di antara contohnya adalah ucapan-ucapan kekufuran. Jangan kita kira bahwa lisan ini terus, oh saya hanya bercanda, oh saya hanya basa-basi. Tidak. Candaan dan basa-basi kita ketika itu menyentuh permasalahan iman itu bisa membahayakan. Itu bisa membahayakan. Salah satu penyebab kekufuran itu ya ucapan lisan. Ucapan lisan. Bercanda, bermain-main dengan keimanan itu bisa menyebabkan kita dalam bahaya yang besar. Termasuk ucapan lisan bisa menggugurkan banyak amal kebaikan. Ya, ucapan lisan bisa menggugurkan banyak amal kebaikan. Amal kebaikan yang paling diharapkan oleh orang itu Bapak Ibu, kalau dia dihampiri oleh mau mati, yang paling diharapkan oleh orang itu apa sih? Amal yang paling diharapkan oleh orang, sedekah. Sedekah. Sedekah itu amal yang paling diinginkan oleh orang yang mau mati. Itu ada di surat Munafikun. Di surat Munafikun. Orang ketika mau mati dia minta diundur barang sesaat. Mau apa dia? Dia mau sedekah. Jadi mumpung kita masih diberi umur oleh Allah panjang, paling tidak sampai detik ini kita masih bernafas. Jika kita punya kesempatan untuk bersedekah, sedekahlah. Sedekahlah. Jika ada harta untuk dibagi, berbagilah. Karena apa? Karena impian setiap orang yang mau mati, dia itu pengen bersedekah. Bukan pengen yang lain, bukan pengen sholat, puasa atau apa, enggak. Yang dipinginkan, ya Allah undur barang sesaat, saya pengen sedekah. Saya pengen sedekah. Tapi di ayat yang lain, sedekah yang diikuti dengan kata-kata buruk itu juga menyebabkan pahala sedekah hilang, tidak bersisa. Seperti debu di atas batu yang licin tersiram hujan, tidak bersisa. Artinya apa? Ucapan yang buruk bisa menyebabkan pahala itu hilang, hilang sia-sia saja. Maka hati-hati dengan lisan. Falyakul khairan aw liyasmut. Katakan kata-kata yang baik. Kalau tidak mampu berkata yang baik, diamlah. Diamlah. Maka di antara adab dalam berbicara itu, Bapak Ibu,
Ada beberapa adab yang penting dalam Islam yang harus kita perhatikan masalah berbicara ini. Yang pertama adalah hirsul muslim ala an yatakallama bima fihi naf wa an yumsika anil kalamil muharram fi ayyi halin minal ahwal. Hendaknya seorang muslim itu menjaga perkataannya hanya dalam hal-hal yang bermanfaat saja, bermanfaat di dunia maupun bermanfaat di akhirat. Ya. Dan dia harus menjaga perkataannya, menahan perkataannya jika itu adalah dalam hal yang haram. Karena perkataan yang haram itu bisa sangat membahayakan. Contoh perkataan yang haram, ghibah. Ghibah itu perkataan yang haram. Apa itu ghibah? Ghibah itu adalah membicarakan sesuatu ya, di belakang, membicarakan keburukan orang lain di belakang. Itu namanya ghibah. Kalau dibicarakan di depan orang, ya orang itu tidak akan suka. Nah, itu namanya ghibah. Si B itu punya aib. Kalau aibnya ini dibicarakan, si B tidak suka. Karena kita tahu si B tidak suka kalau aibnya dibicarakan di depan dia, kita bicarakan aibnya di belakang dia. Ketika dia tidak tahu, kita umbar aibnya. Lah itu namanya ghibah. Itu namanya ghibah. Ngrasani. Ngrasani. Ghibah itu harus dimintakan halalnya Bapak Ibu. Kalau jenengan tidak memintakan halalnya ghibah, pernah ghibah orang jenengan kok tidak minta halalnya, itu sampai di akhirat tidak selesai dosa itu. Tidak selesai. Jenengan ate ngrasani tiyang. Nah, itu harus jenengan datang ke orangnya, bilang, minta halalnya. Lek, sepurane yo wingi bar tak rasani. Padahal mboten enten. Sak ngertine kula. Tiyang bakdo ngrasani niku terus, lek, sepurane yo wingi awakmu bar tak rasani. Iku ora tau ketemu kula wujude menungso sing ngoten niku. Orang tahu ketemu. Padahal niku dosa ghibah itu termasuk dosa yang akan kita bawa sampai akhirat. Dan itu tidak bisa kita istighfari walaupun 1000 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah kula nate ghibah, ya Allah astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ping 1000 mboten badhe disepuro kalih Gusti Allah. Itu cukup 1 kali saja. Apa? Minta halalnya. Lek, sepurane wingi awakmu tak rasani. Aku njuk halalmu ya. Lah niku nek pun ya ora apa-apa jenenge wong urip padha-padha. Lah niku pun fair berarti. Besok teng akhirat tidak akan dituntut. Tapi nek mboten nggih pun siap-siap mawon. Jenengan pernah mendengar hadis orang yang bangkrut? Al-muflis. Manil muflis? Siapakah orang yang bangkrut itu? Orang yang bangkrut kata Nabi, orang yang datang membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa. Akan tetapi dia pernah memukul orang, dia pernah mencela orang, dia pernah menggibah orang. Sehingga orang-orang yang pernah dipukul, dicela, digibah itu tidak terima.
Ya, tidak terima, tidak ridho, menuntut di hadapan Allah. Ya Allah, fulan pernah memukul saya. Ya, fulan pernah memukul saya. Saya tidak rela dia masuk surga kecuali saya dapat pahalanya, pahala sholatnya misalkan. Dah habis pahala sholat diambil oleh orang yang pernah kita pukul. Ya Allah, fulan pernah mencela saya, mencaci maki saya, mengumpat kepada saya. Saya tidak rela dia masuk surga kecuali saya membawa pahala zakatnya. Pun pahala zakatnya habis dibawa oleh orang yang pernah kita cela, kita caci maki, kita umpat. Ya Allah, fulan pernah menggibah saya. Saya tidak rela kalau dia masuk surga kecuali saya membawa pahala umrohnya. Pun pahala umroh habis dibawa oleh orang yang pernah kita rasani. Habis ternyata yang kita rasani wong sak desa Bapak Ibu. Lah ngantri niku biasanya yang ngrasani niku kan mboten setunggal. Ngomongnya pertama, si A ngene. Oh iya si B barang. Iya piye? C yo ngono ndek wingi lho. A, B, C ngantek Z niku. Nggih, mboten kraos, ndak kerasa. Pertama ngrasani kanca sak kantor, suwe-suwe ngrasani kanca sak RT, suwe-suwe ngrasani kanca sak kabupaten. Tenan niku. Tenan. Oh kuwi kok disebut gosip, digosok makin sip kok. Lha nggih. Saya digosok, saya sip niku. Nggih. Nek ngrasani niku mboten kraos. Nggih, ngrasane wong ora krasa nggih. Ora krasa, lagi enak-enak ngrasani ujug-ujug lho wis jam 09.00 iki padahal ngrasani jam 7. Ora krasa ngrasani. Lah niku wong sak kabupaten kok sampai ngantri nyuwun pahala amal kebaikan kita sudah habis. Kalau sudah habis, apa yang terjadi? Gantian. Ya Allah, saya minta pahalanya, pahalanya entek. Gimana? Ya sudah dosa saya saja buat dia. Pun mboten sia mlebet swargi. Ndak jadi masuk surga. Gara-gara apa? Ngrasani. Padahal ngrasani niku enting. Enting saenting-entinge. Oke, apalagi zaman sekarang Bapak Ibu, zaman sosial media. Jenengan jangan mengira bahwa sosial media aku kan gak ngrasani wong aku ngetik tok kok. Saya hanya mengetik komentar. Ketikan itu sama saja dengan ucapan. Tulisan itu sama saja dengan ucapan. Hukumnya sama saja. Nek mboten pitados beto teng pengadilan. Postingan Facebook nglebokke tiyang teng penjara niku mboten namung setunggal. Nggih napa mboten? Postingan sosial media menyebabkan orang masuk penjara itu tidak hanya satu. Artinya apa? Ucapan dan tulisan itu hukumnya sama. Ucapan dan tulisan hukumnya sama. Nek ucapan dan tulisan hukumnya tidak sama, mesake para ulama niku. Para ulama niku nulis kitab Bapak, mboten ceramah. Sing ceramah mubalek. Nggih. Yang ceramah mubalek. Para ulama kebanyakan menulis kitab. Dan kitabnya masih kita baca sampai sekarang. Kitabnya itu adalah pahala jariyah. Nggih, kitabnya itu pahala jariyah. Tulisan sama saja pahalanya dengan ucapan. Demikian juga tulisan yang buruk sama saja dosanya dengan ucapan yang buruk. Maka menggibah orang di sosial media sama saja hukumnya dengan menggibah di dunianya nyata. Jangan dikira aku kan nulisnya ning Facebook. Nggih.
Malaikat kan gak Facebookan, ya jare sinten. Nggih. Ya kata siapa malaikat gak Facebookan? Malaikat mungkin gak punya Facebook nggih, tapi ngawasi terus yang diketik niku. Nggih. Raqib Atid niku nyatet terus niku. Nggih, Raqibun Atid, malaikat yang selalu mengawasi, malaikat yang selalu mencatat. Tidak sedikit pun yang keluar dari lisan kita termasuk yang kita ketikkan kecuali malaikat juga punya kopiannya. Nggih, punya kopiannya, besok diperlihatkan. Nggih. Justru sosial media itu malah seakan-akan seperti wujud asli dari apa yang pernah Allah sampaikan nggih. Di akhirat nek teng surat Yasin itu kan mulutnya dikunci, berkata tangannya. Saat ini orang sudah bisa berkata-kata tangannya lewat napa? Ketikan. Lewat ketikan-ketikan gitu. Tapi besok di akhirat wallahu alam seperti apa nggih? Seperti apa? Jelas mulut dikunci karena mulut banyak bohongnya. Nanti tangan yang berbicara, kaki yang berbicara. Tentang apa yang pernah kita perbuat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adab kedua, adamul iktsari minal kalamil mubah li'annahu qad yajurru ilal muharrami awil makruhi. Adab berbicara itu juga adalah jangan banyak-banyak berkata yang mubah. Nek tadi kan tidak boleh berkata yang haram. Tidak boleh berkata yang haram. Sekarang jangan terlampau banyak berkata-kata yang mubah. Karena orang yang banyak berkata mubah pun bisa terseret kepada yang haram. Jadi ngomong mubah juga ya sewajarnya saja yang masih bisa direm. Karena orang mengucapkan ucapan haram itu biasanya kebablasan berbicara mubah. Bahasa basi niku nggih awalnya bagus, keakraban, penyambutan, nggih keramah tamahan. Tapi betapa banyak bahasa basi juga bisa menyeret orang kepada hal yang haram. Balik-balik malih krasane niku asal muasale nggih bahasa basi. Pertama bahasa basi, lama-lama ndak punya topik, akhirnya topik yang ngrasani. Karena pengen dianggap ramah, karena pengen dianggap tidak sombong. Awalnya bahasa basi, aku kentekan topik yo apa yo, ben tetep ramah yo. Nah, itu itu maka Sayyidina Umar berkata, man kathura kalamuhu kathura saktuhu wa man kathura saktuhu kathurat dzunubuhu wa man kathurat dzunubuhu kanatin naru aula bihi. Siapa yang banyak bicaranya, bicara mubah nih, maka akan banyak salahnya. Siapa yang banyak salahnya, maka dia akan banyak dosanya. Nek banyak dosanya, nggih panggenane nggih teng neraka kan. Jadi kalam itu ditata. Oh berarti nggak boleh basa-basi? Lo boleh, nggih boleh. Bercanda apa enggak boleh? Boleh. Nabi SAW itu juga orang yang suka bercanda, tapi tahu tempat, tahu tata, tahu cara, minimal tahu rem. Nggih, minimal tahu rem. Bukan berarti harus jadi orang yang kaku, mboten. Enggak. Punya rem saja. Nggih, punya rem.
Lah rem ini sing kadang angel nggih. Yang susah itu remnya itu loh. Oke. Nah, terus termasuk adab berbicara adalah wujubul kalami indal hajati ilaihi. Wajib berbicara jika dibutuhkan. Oke. Jika dibutuhkan justru wajib berbicara. Contoh apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu dibutuhkan dan itu hukumnya wajib untuk dibicarakan. Wajib untuk dibicarakan. Kalau kita melihat kemungkaran di hadapan kita, sedangkan kita punya kemampuan untuk mengingatkannya, maka ingatkan, tegur. Ditegur, iki mungkar ini salah ini dosa ini. Harus wajib kalau kita punya kemampuan. Kalau tidak punya kemampuan nggih pun. Nanti ada pembahasan hadisnya nggih bagaimana kalau kita itu melihat kemungkaran. Tapi kalau kita punya kemampuan maka wajib mencegah kemungkaran itu dengan lisan kita. Kalau tidak bagaimana? Nah, kalau tidak disebut asakitu anil haqqi syaitonun ahros. Orang yang diam padahal di depannya ada kemungkaran. Orang yang diam dari menyampaikan kebenaran padahal dia mampu, maka dia disebut syaitonun ahros. Napa niku syaitonun ahros? Setan bisu. Setan niku tugasnya napa? Menyesatkan manusia. Lah ini ada setan bisu, kenapa? Karena diamnya dia membuat manusia sesat tetap sesat. Nah, di akhir zaman ini banyak orang ketika melihat orang lain amar ma'ruf nahi mungkar justru malah ndak suka. Wis go umbarke ben mlebu neraka dhewe. Meneng ae, meneng ae. Nah, niku berarti setan bisa. Setan bisu niku. Kalau kita tidak bisa, kita tidak punya kemampuan amar ma'ruf nahi mungkar. Ada orang yang mampu, ya sudahlah, wis diwakili ngoten mawon, awak dhewe gak usah ngendon-ngendoni nggih. Benar, umbarke lho piye? Kok malah umbarke nggih. Penyebab orang-orang Bani Israel dulu, Bani Israel nggih, itu dilaknat oleh Allah. Salah satunya adalah mereka itu banyak setan bisunya. Yang dilaknat dikutuk menjadi kera. Dikutuk menjadi kera. Jenengan pasti sudah pernah mendengar orang-orang Bani Israel dikutuk menjadi kera. Itu adalah salah satunya karena ada orang yang amar ma'ruf nahi mungkar di kalangan mereka, tapi mereka terus ngendon-ngendoni. Udahlah, biarkan, gak usah diilingke. Angel ancen wong angel iki. Sing penting awake dhewe iki apik ya wis. Sing penting awake dhewe apik dak wis. Nah niku perkataan setan bisu, syaitonun akhras. Nggih. Maka dalam kondisi memang sangat diperlukan dan kita punya kemampuan, wajib bagi kita berkata-kata untuk mencegah kemungkaran. Kalau tidak maka kita menjadi bagian dari setan bisu. Jamaah pengajian Ahad pagi yang dimuliakan Allah, itu bagian yang pertama. Kemudian man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya ia memuliakan tetangga. Mengapa memuliakan tetangga? Mengapa memuliakan tetangga? Apa itu memuliakan tetangga? Memuliakan tetangga artinya berbuat baik kepada tetangga. Paling tidak jangan sampai berbuat buruk kepada tetangga.
Mengapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wabil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jamb. An-Nisa 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dan kepada karib kerabat. Karib kerabat itu berarti saudara kandung, itu karib kerabat. Saudara dari ayah, saudara dari ibu, saudara dari anak, saudara dari paman, saudara dari bibi, saudara dari kakek, saudara dari nenek, karib kerabat. Punya hubungan darah. Nah itu yang disebut silaturahim niku. Silaturahim itu kita menjalin hubungan baik dengan orang yang punya hubungan rahim, punya hubungan darah dengan kita. Punya hubungan darah dengan kita, itu namanya silaturahim. Nek teng Indonesia silaturahmi. Ora dulur, ora sanak, ora kadang, silaturahmi. Tapi nek dulur sanak kadang niku silaturahim. Yang dimaksud dalam Al-Qur'an hadis niku silaturahim, boten silaturahmi. Boten silaturahmi. Terus dan berbuat baiklah kepada anak yatim. Dengan memberikan haknya, jangan sampai kita makan bagian harta anak yatim. Kasihan orang sudah ditinggal orang tuanya, punya harta kita ikut makan. Berbuat dolim kita sama anak yatim kalau begitu. Wal masakin, dan berbuat baiklah kepada orang miskin, tidak punya harta, rezekinya dicukupkan oleh Allah melalui harta yang Allah titipkan kepada kita. Jangan sampai kita tunda untuk membayar zakat. 100% harta yang Allah berikan kepada kita itu bukan 100%, tapi ada bagian milik orang miskin. Kenapa orang miskin di Indonesia tetap miskin? Karena orang yang kaya tidak mau menyampaikan titipan Allah. Karena orang yang kaya belum punya kesadaran untuk menyampaikan titipan Allah. Berapa titipan Allah? Tergantung. Kalau harta berupa emas, perak, duit, itu 2,5% per tahun zakatnya. Kalau berupa tanaman, setiap panen 5%. Boten 10 pripun ta? Kula kok mirengke 10%. 10% niku nek hanya mengandalkan hujan. Ketoke nek todanan kok boten. Kalau hanya dengan hujan berarti 10%. Tapi nek teng todanan iki kadosnya mesti diselke. Berarti 5%. Kalau itu berupa harta tambang 20%. Dan seterusnya. Itu punya hak, dititipkan oleh Allah kepada kita. Maka harus kita sampaikan 2,5% itu. Kemudian wal jari dzil qurba, dan berbuat baiklah kepada tetangga yang punya kekerabatan, punya kedekatan. Apa maksudnya tetangga yang punya kedekatan? Kedekatan nasab. Kedekatan nasab ini paling utama niki. Biasanya sak desa niku kerabate dhewe kabeh.
Nggih napa mboten? Sak RT. Rata-rata biasanya ngoten. Niki griyane Mbah Kakung, mengke putra-putrane nggih sekelilingnya. Ada ngoten nggih. Mengke putu-putune sekelilingnya malih. Nggih, makane teng di kita itu ada budaya nek lebaran kok salam-salaman sak RT sak desa niku nggih pantes. Wong sak RT sak desa memang karib kerabat. Jadi diurut mesti ketemu mbae niku. Nggih, minimal buyute nek nganti canggahe ketoke mboten. Nah, apa meneh di desa. Nggih, nek di kota pendatang semua. Tapi nek di desa kebanyakan itu masih kerabat. Nabi Muhammad itu menyebut kerabatnya ketika Allah memerintahkan wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berikan peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Itu sampai mbah nomor 12 Bapak Ibu. Nggih, sampai mbah nomor 12. Awak dhewe. Mbah nomor kalih mawon kadang pun supe, mbah nomor 3 nomor sekawan. Mbah, buyut, terus napa? Canggah, wareng. Terus napa? Udek-udek. Tapi jenengan tesih kemutan apa mboten karib kerabat saking udek-udek niku. Dan Nabi Muhammad niku sampai mbah nomor 12 lho nggih. Bapak, mbah, buyut, terus nanti nomor 12 niku. Niku tasih wa andir ashiratakal aqrabin. Nggih. Jadi walaupun zaman Nabi Muhammad dulu ndak ada budaya salam-salaman ketika Ramadan ketika lebaran ke tetangga-tetangga niku. Nggih. Ke karib kerabat itu kita punya budaya seperti itu sebenarnya punya garis ide. Ya punya garis ide karena memang karib kerabat ya segitu ngoten. Ya, ndek wau lagi disebut mbah nomor sekawan maupun mboten enten. Nggih, karib kerabat kita. Nah itu wal jari dzil qurba. Oke, tetangga yang punya kedekatan kekerabatan. Oke. Termasuk tetangga yang punya kedekatan ketetanggaan. Maksudnya mungkin kekerabatannya tidak, tapi dekat. Posisi rumahnya dan lain sebagainya itu juga sama. Berbuat baiklah. Wal jaril junub dan tetangga yang jauh, berarti yang tidak punya kekerabatan. Wasohibi bil jambi dan teman dalam kejauhan. Maksudnya teman dalam kejauhan itu ketika orang merantau, tidak di kampungnya sendiri, biasanya dia tetap punya rafiq, punya teman, punya sahabat akrab. Lah itu disebut wasohibi bil jambi. Berbuat baiklah kepada orang teman dalam kejauhan itu tadi. Angel ngartek kene pripun. Nggih, sahabat dalam perantauan, ngoten wau. Sahabat dalam perantauan. Nah, kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada mereka. Salah satunya tadi adalah tetangga. Nabi Muhammad SAW itu sering lah nggih, kita sebut setiap saat nggih mboten. Sering sekali didatangi oleh malaikat Jibril, diberi perintah, dinasihati, diingatkan terus. Muhammad, ingat tetanggamu. Ya Rasulullah, ingat tetanggamu. Ini sampai ada hadisnya Nabi SAW bersabda, mazala Jibrilu yusini bil jarri hatta dhonantu annahu sayuwarithuhu. Jibril senantiasa mengingatkanku tentang urusan berbuat baik kepada tetangga sampai-sampai aku mengira bahwa tetangga itu akan mewarisi. Tetangga mewarisi napa mboten? Mboten. Yang mewarisi itu adalah anak kandung, keluarga kandung. Punya ikatan darah itu yang bisa mewarisi.
tetangga, tidak. Tapi saking seringnya Jibril mengingatkan Nabi Muhammad, sampai-sampai Nabi Muhammad mengira bahwa tetangga pun akan mewarisi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi tak sebut nggih, memuliakan tetangga itu bisa berupa berbuat baik, tapi paling minim jangan sampai berbuat buruk. Kenapa? Karena berbuat buruk kepada tetangga termasuk dosa paling besar. Ya, di sini disebut. Rasulullah SAW ditanya, ayyudzambil a'dzam? Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Dijawab oleh Nabi, taj'alulillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar adalah dosa syirik, menyekutukan Allah. Suma'ai, lalu dosa apa lagi ya Rasul? Antaktula waladaka makhofatan an yut'ima ma'aka. Ya, an yat'ama ma'aka. Engkau membunuh anakmu gara-gara khawatir kalau anakmu akan ikut makan bersamamu. Itu dosa terbesar kedua dalam hadis, dan itu banyak ya terjadi sekarang. Orang tua karena dia khawatir atas kesejahteraan anaknya di masa depan, akhirnya anaknya dibunuh. Termasuk orang tua kecelakaan, malu dia, akhirnya aborsi. Aborsi itu boleh apa mboten Bapak Ibu? Tergantung. Ada yang boleh tapi kebanyakan tidak boleh. Karena ini membunuh anak itu termasuk niki dosa besar kedua ini. Dosa besar yang kedua yang disebut oleh Nabi dalam hadis ini. Tapi ada ndak aborsi yang boleh? Ada. Yaitu ketika itu bisa membahayakan nyawa si ibu. Si ibu misalkan sangat rentan, terus dia hamil. Kalau diteruskan, dokter sudah mengatakan ini nek diteruske ibu hilang kabeh. Hilang kabeh. Nah, itu aborsi diperbolehkan. Termasuk fatwa MUI tahun berapa niku, wanita yang diperkosa, wanita yang diperkosa itu boleh mengaborsi jika sampai hamil, jika sampai hamil itu boleh mengaborsi, boleh mengaborsi. Nah, itu fatwa MUI tahun berapa saya lupa. Tapi hukum aslinya awalnya tidak boleh, namanya seorang orang tua membunuh anaknya, tidak boleh. Khawatir kalau anaknya nanti makan bareng dia loh. Anak itu punya rezeki sendiri Bapak Ibu, punya rezeki sendiri. Cuma kita kadang konsep kayak gitu tidak percaya. Tambah anak yo berarti sok ben mikir biaya makan, biaya pendidikan, biaya tempat tinggal, biaya macam-macam. Nggih sampun. Nek memang baru sampai situ kadar pemikirannya ya sudah. Akan tetapi jangan sampai kita itu membunuh anak kita hanya gara-gara khawatir dia akan ikut makan bersama kita. Suma'ai, lalu apalagi dosa terbesar wahai Nabi? Yang ketiga disebut oleh Nabi, antuzania halilata jarika, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Berzina dengan istri tetangga itu adalah dosa terbesar. Selingkuh ning ora adoh-adoh. Golek tanggane dhewe. Dosa terbesar. Dosa terbesar. Dalam hadis yang lain, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Nabi mengatakan, demi Allah tidak beriman,
Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa wahai Rasul? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak bisa merasa aman dari keburukannya. Tetangganya ini mboten aman. Dan jenengan sampun apa dereng? Mugi-mugi sampun. Nggih. Tetangganya jenengan sampai merasa aman apa dereng? Nek dereng berarti wallahi la yu'min. Imannya tidak sempurna berarti. Nggih. Tetangga tidak aman niku pripun ya? Tetangga tidak aman niku, tetanggane wedi nek diceblek misalke. Ada orang yang ringan tangan, bukan ringan tangan membantu nggih. Ning ringan tangan dalam ngeplaki wong. Pak. Nggih. Lah itu sampai tetangganya arep lewat ning ngarep omahe wedi. Kena ceblek. Atau ada orang yang ringan lisan. Ringan lisan sampai orang itu takut. Gek aku dirasani tanggaku cah. Nek jenengan kok ada dalam list daftar orang yang orang sampai khawatir, tetangga jenengan sampai khawatir nek jenengan itu mencacati kehormatannya, berarti jenengan termasuk dalam hadis wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak sempurna iman seseorang ketika tetangganya tidak bisa merasa aman dari keburukannya, keburukan lisan maupun keburukan tangannya. Oke. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka jika kita mau berbuat baik kepada tetangga, itu ada banyak. Memuliakan tetangga itu ada banyak caranya. Disebutkan oleh Nabi. Ini yang pertama adalah muasatuhu inda hajatihi, membantu tetangga dalam menunaikan hajat kebutuhannya. Hajat niku berarti nggih yang primer. Nggih yang primer. Dalam hadis ini harusnya nek warga Muhammadiyah nggih mun selesai lah harusnya. Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan itu yang diajarkan pertama kali termasuk teologi al-ma'un, membantu orang. Nabi mengatakan ma'amanabi man bata syab'anu wajaruhu ila jambihi ja'iun wa huwa ya'lam. Tidak beriman kepadaku siapa? Orang yang bisa tertidur kenyang sedangkan tetangganya kelaparan dan dia tahu. Tetangganya kelaparan, dia bisa tertidur kenyang. Ma'ama Nabi, tidak beriman kepada Nabi. Berarti dia tidak beriman kepada Nabi. Jadi dicek. Sebelum tidur itu ada nggak tetanggaku yang masih punya hajat hidup, hajat hidup. Salah satunya ya ini tadi, makan. Tapi nek teng Indonesia kadose enten apa mboten? Mboten insyaallah nggih, insyaallah. Terus nggih, membantu tetangga. Nggih, membantu tetangga walaupun dalam hal yang sangat sederhana. Nabi mengatakan, la yamna'anna ahadukum jarahu an yaghriza khashbata fi jidarihi. Janganlah kamu melarang, jangan sampai kamu melarang tetanggamu menancapkan kayunya di temboknya. Nggih. Maksudnya napa? Wis tak goleke cara sing gampil mawon. Dalam nitip kayu teng pager. Biasane niki lho napa?
Penteran. Nggih, penteran niku nek butuh kayu nggih. Lah kayune niku misalke ditancepke teng temboke awake dhewe nggih mpun. Ampun dilarang trimo nemplek tok lho nggih. Niku tembokku kok nek rubuh piye lho. Nggih. Artinya apa? Kalau ditanya tembok itu haknya siapa? Nih haknya yang punya rumah, nggih. Haknya yang punya rumah. Tapi jangan sampai kita itu dalam tanda kutip menyakiti tetangga kita hanya gara-gara kita tidak mau berbagi hal yang sangat sepele. Nggih, hal yang sangat sepele. Misalkan jenengan gadah pohon. Nggih, pohone jenengan berbuah, mengkelung teng ngene tetanggane, dijikuk. Niku jenengan nggih ampun. Tek mbok jikuk langganku lho. Ora ijen sisan. Nggih, pelem siji mengkelung ning gone tanggane dicikuk. Nggih, pelite nemen berarti nggih. Walaupun akhlaknya harusnya minta izin. Tapi pun kalau tidak minta izin Bapak Ibu, mosok iya ngoten lho nggih. Mosok iya. Berbagi sedikit walaupun hanya dalam hal yang sedikit. Nggih. Terus memberi hadiah walaupun dalam hal yang sangat sedikit juga. Nah, itu semuanya adalah bentuk berbagi kepada tetangga, bentuk memuliakan tetangga. Tapi paling minim tadi jangan sampai kita menyakiti tetangga, apalagi sampai tetangga tidak merasa aman dari kita. Bapak Ibu, saya lanjutkan sedikit nggih karena sudah ujung niki nek dimatikan kok mesake nggih, diputus sekarang. Yaitu yang terakhir adalah hendaknya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir memuliakan tamunya. Nggih, memuliakan tamunya. Nah, memuliakan tamu niku nggih, memuliakan tamu itu hukumnya apa? Apakah wajib ataukah hanya sebatas akhlak yang mulia? Kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal, memuliakan tamu sehari semalam itu hukumnya wajib. Nggih, memuliakan tamu sehari semalam itu hukumnya wajib. Berarti nginep ke tamu sehari semalam dan menjamunya itu wajib. Nggih, disebutkan dalam hadis ini menjadi sandaran Imam Ahmad. Lailatul dhaifi haqqun wajibun ala kulli muslimin. Satu malam menjamu tamu, memuliakan tamu itu adalah hak yang wajib atas setiap muslim. Oke, ini pendapatnya Imam Ahmad. Akan tetapi wal jumhuru ala an-nadhiyafata mustahabbatun. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama selain Imam Ahmad mengatakan bahwa menjamu tamu, memuliakan tamu, tentu memuliakan tamu hukumnya wajib nggih, tapi menjamu sampai macamnya yang lain-lain itu hukumnya adalah sunnah. Nggih, sunnah saja. Nah, di antara adab-adab menjamu tamu, memuliakan tamu dan adab bertamu, lah niki yang penting nggih. Adab menjamu tamu, nggih, adab menjamu tamu. Yang pertama adalah nggih, ini paling minim niki, paling minim memuliakan tamu adalah ceria dalam bertemu dengan tamu. Wajahnya itu berseri-seri ketika bertemu dengan tamu. Ojo nganti ono tamu besengut jenengan. Napa besengut niku? Merengut nggih. Lah,
Lah ya arep leren kok malah ditamuni. Ini jangan sampai. Nggih, jangan sampai merengut. Nggih. Paling minim mau bertemu tamu itu ya dijamu dengan senyum, nggih. Senyum salam sapa nggih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, monggo pinara. Walaupun mungkin dalam hati jane ya rada ndak kersa ditamuni nggih. Ya rada ndak kersa ditamuni, tapi itu memuliakan tamu. Kemudian yang kedua, setelah wajahnya berseri-seri menjamu tamu, tibil hadis ma'ahu, berbicara dengan ucapan-ucapan yang baik. Jangan sampai berbicara dengan ucapan yang buruk, apalagi menghardik tamu. Jangan sampai. Terus yang ketiga, mubadarah bi ihdari ma tayassara indahu min ta'amin wa syarab. Bersegera menghadirkan makanan atau minuman yang bisa dia dapatkan dengan mudah, yang dipunya. Bapak Ibu, menjamu tamu dengan hutang niku pripun hukume? Jika kita punya kemampuan untuk melunasi hutang itu, maka tidak mengapa hutang untuk menjamu tamu. Teng dusun sering ngoten niku. Nggih. Minumnya setiap hari niku saking kendi Bapak Ibu. Tapi nek enten tamu langsung teng warung teh botol sosro. Niki mboten nganu lho nggih. Mboten promosi niki, hanya napa? Biasane ngoten ya, biasane ngoten. Nek teng dusun kan mboten enten teh kota, entene teh desa nggih. Teh walaupun ngebon niku teng tanggi nggih. Engko ya engko balik botole tok. Ya mungkin. Boleh ndak? Boleh jika memang kita punya kemampuan untuk melunasinya. Ya, melunasinya. Wa yazidu amma yat'amuhu ahluhu wa 'iyaluhu fil mu'tadi muddata yaum wa lailah. Termasuk menjamu dengan makanan yang tidak biasa untuk keluarganya. Lah niki wau. Lah ini kan kadang membutuhkan untuk berhutang. Kadang, nggih terkadang. Jadi misalkan nek keluargane niku biasane makme sego pecel, niki enten tamu nggih tumbaske nasi padang. Rada mundak nggih, rada mundak. Nek keluargane biasane sehari-hari makme nasi padang berarti ikan bakar. Biasane keluargane hari-hari kok ikan bakar nggih, ayam panggang. Mundak terus nih. Jadi menjamu dengan yang tidak biasa selama 1 hari 1 malam. Nek zaman dulu biasa orang bertamu itu sampai menginap. Nek sekarang mungkin tidak, hanya sebentar. Tapi memuliakan tamu ini dalam taraf yang sudah paling tinggi adalah memberi jamuan yang tidak seperti kita makan biasanya. Nah, ini adab menjamu tamu. Sekarang adab bertamu loh penting. Karena kalau orang mau berbuat baik itu tidak hanya dari satu sisi. Dalam hukum kemasyarakatan kalau mau berbuat baik itu harus dari 2 sisi, memperbaiki masyarakat itu. Kritik kepada si kaya harus diikuti juga kritik kepada si miskin. Kritik kepada suami harus diikuti juga dengan kritik kepada istri. Suami harus baik, istri nggih harus baik. Demikian juga tamu. Tuan rumah harus memuliakan tamu. Jangan sampai tamu lupa untuk memuliakan tuan rumah. Bagaimana adabnya?
adab tamu itu paling tidak niki la yudiku ala mazuruhu wa la yuz'ijuhu. Jangan sampai kalau kita bertamu itu bisa membuat orang yang kita tamui merasa terganggu. Jangan bertamu yang bisa membuat tuan rumah merasa terganggu. Apalagi membuat tuan rumah kesusahan. Tuan rumahnya orang yang beriman, tahu kalau ada tamu itu harus memuliakan. Lah tamu nih mboten paham. Nek tuan rumah itu nembe kesusahan, orang duwe duit, nggo bayar utang yo angel. Tamu nih dolan sak wen-wen. Nah, nggih. Akhirnya tuan rumah ini piye yo? Utang yo piye, ora utang yo piye, membuat susah tuan rumah. Ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yahillu li rajulin muslimin an yuqima inda akhihi hatta yu'thimuhu. Tidak halal hukumnya bagi seorang muslim ya, dia datang ke rumah saudaranya hingga membuat saudaranya merasa berdosa. Ditanya, kaifa yu'thimuhu, bagaimana membuatnya bisa berdosa itu wahai Rasul? Dijawab oleh Nabi, yuqimu indahu wa la syai' lahu yuqarrihi bihi. Ya. Dia bertamu kepada saudaranya padahal saudaranya tidak punya sesuatu pun untuk menjamu dia. Tidak punya sesuatu pun untuk menjamu dia. Nah, mungkin kita akan berkata, loh kan aku gak menuntut dijamu. Nggih. Kita yang sebagai tamu itu mungkin wis gak usah, gak apa-apa. Tapi tetap tuan rumah niku rumangsa Bapak Ibu. Nggih, rumangsa iki piye ya enek tamu ya. Napa mulih nek jaman sakniki tiyang niku napa-napa gengsi. Nggih napa mboten? Enek tamu iki piye ya? Gengsine metu ampun, tambah. Nggih. Dek wingi pas aku namu ning kono dikei macem-macem, saiki piye ya? Nah, itu membuat tuan rumah merasa kemudian berdosa dan lain sebagainya. Nah, itu kata Nabi la yahillu, tidak halal hukumnya, tidak boleh. Maka tuan rumah berusaha memuliakan tamu, tapi tamu juga harus bisa menghargai tuan rumah. Nah, kalau kedua-duanya berjalan, maka akan sempurna kebaikan di dalam masyarakat itu, sempurna dalam mengamalkan hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Hendaknya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir memuliakan tamunya. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi yang dimuliakan Allah, inilah pungkasan dari pembahasan hadis. Intinya adalah bahwa iman itu tidak hanya tersimpan di dalam hati. Iman yang baik akan mengakar, menghunjam ke dalam hati, tumbuh menjadi pohon, beramal dan berbuah dalam bentuk amal soleh. Oke, amal soleh. Jadi tidak ada istilahnya iman yang pasif. Iman itu tidak pasif. Iman itu aktif, aktif. Jadi tidak hanya iman dalam hati, tapi wujudnya adalah amal soleh, aktif dia, aktif. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.